Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang lagi ngeliatin video saya. Kenalin dulu, nama saya Muhammad Rizky Hermawan dari kelas HES 4A. Kampusnya di sini. Mungkin kurang jelas, maaf. Di IAIN Surakarta tercinta. Untuk pertama, ini adalah tugas dari mata kuliah Hukum Perikatan yang dibimbing langsung oleh dosen saya, yaitu yang terhormat Bapak Muhammad Julijanto. Terima kasih, Pak. Untuk tema dari tugas ini adalah menggambarkan profesi yang direncanakan atau setelah keluar dari perkuliahan. Sebelum masuk ke inti dari tugas ini, saya ingin memberitahu sedikit tentang apa yang pernah saya baca. Saya pernah baca sebuah artikel tentang filsafat. Dan maaf, saya lupa siapa atau nama filsuf yang memiliki kata ini. Tapi kurang lebih, insya Allah intinya seperti ini. Kenyataan pertama yang dibuat oleh manusia adalah sebuah ide. Kenyataan kedua yang paling mendekati untuk terrealisasikan adalah penggambaran dari ide itu sendiri. Itu bukan kata-kata saya mengutip dari yang pernah saya lihat. Mungkin kalau ada yang memang salah, saya minta maaf jika teman-teman memang sudah tahu filsuf tersebut atau kata-kata tersebut. Saya minta maaf. Dan menurut saya itu cocok sekali untuk pembahasan dari tugas ini. Alright, let's begin. Sebenarnya, semua ini bisa dijelaskan dengan sangat singkat jika hanya bicara tentang profesi. Tapi, kita bicara tentang perencanaan, mengapa dan alasan-alasan di balik ide kita tersebut atau perencanaan kita. Di saat saya pertama kali masuk perkuliahan, saya mempunyai gambaran nanti akan bekerja di balik meja dan ditemani kertas dan layar. Semakin lama di kampus, semakin jauh ide tersebut saya tinggalkan. Dan saya mulai mengenal sebuah usaha kecil atau kewirausahaan yang mungkin sudah banyak digeluti oleh orang lain atau pengusaha lain. Usaha tersebut adalah martabak. Ya, ayah saya jualan martabak di sini, di Simpang 5, Proliman Bramen, Klaten Utara. Jadi, dalam usaha kecil ini terdapat salah satu materi yang ada dalam mata kuliah Hukum Perikatan ini, yaitu akad. Saya tadi baca dari artikel yang ditulis oleh Norhadi, ya, Norhadi, yang berjudul Macam-macam Akad. Di situ tertulis dalam pembahasan nomor 1 tentang konsep akad. Yang tertulis, akad secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa. Akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri. Pengertian secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Jadi, akad dapat disimpulkan adalah suatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing. Aspek legalitas pelaku muamalah atau transaksi dalam berakad harus memenuhi ketentuan akad itu sendiri yang memenuhi rukun dan syarat akad seperti rukunnya adanya penjual, pembeli, barang, harga, dan ijab qabul. Syaratnya, barang dan jasa harus halal, harga harus jelas, tempat penyerahan harus jelas, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Kita masukkan dalam konteks usaha martabak tadi. Rukun, adanya penjual, jelas kita sebagai tukang martabak. Pembeli, jelas juga para pembeli, para penggemar martabak. Barang, martabak itu sendiri. Harga, jelas. Insya Allah di tukang martabak manapun pasti menyediakan menu. Dan ijab qabul ketika barang sudah di tangan, diserahkan kepada pembeli. Pembeli menyerahkan uang. Jika uangnya lebih kita kembalikan, jika pas kita masukkan. Dan di situ jelas untuk syaratnya, barang dan jasa harus halal. Saya nggak bisa memastikan dan bilang bahwa semua martabak halal karena saya nggak melihat satu-satu, tapi insya Allah
di produksi martabak ayah saya ini, insya Allah saya melihat langsung di rumah, insya Allah halal. Saya nggak bisa menetapkan atau maklumatkan bahwa semua martabak itu halal. Dan kedua, harga harus jelas. Alhamdulillah di tempat tempat ayah saya menu ditempel di depan kaca, jelas harganya, macam-macam, sangat jelas harganya diberikan di situ. Jadi pembeli tidak usah bertanya lagi, atau memang kalau pembeli tidak melihat, ya kita persilakan untuk melihat harga di depan. Seperti itu. Tempat penyerahan harus jelas sekali penyerahannya di outlet itu, atau di gerobak itu, atau di lapak tersebut. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Sepertinya itu sudah jelas. Sesimpel itu rencana saya. Dan memang ayah saya berharap saya bisa meneruskan usaha beliau. Doakan saya. Baik, sekian, terima kasih sudah mau melihat video ini sampai akhir. Terima kasih untuk Bapak Jodijanto. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan-kesalahan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.